Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada sesi yang ketiga ini ya, kita akan membahas terkait sama setting IP address PC dalam paket reset versi 7.2.2. Yang pertama kali kita akan lakukan ya nanti adalah kita mencoba membuat hal yang paling sederhana, yaitu membuat dua buah PC yang saling terkoneksi dengan media kabel ya. Jadi PC ini nanti akan kita setting IP address-nya ya, itu yang pertama. Nah, IP address-nya yaitu mempunyai network address 192.168.10.0 ya, slash subnetnya 24 ya, yang artinya 255.255.255.0. Mungkin yang belum paham mengenai IP address bisa dilihat di materi perkuliahan sistem jaringan ya, dengan tema layer network. Linknya ada di atas, silahkan diklik, dipelajari terlebih dahulu terkait sama layer network seperti itu. Nah, jika yang pertama sudah selesai, nanti kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus yang kedua ya, yaitu melakukan simulasi ya dengan 8 buah PC yang di tengahnya ada 2 buah hub seperti itu ya. Nah, jadi nanti jaringan ini ya, yang bawah ini mempunyai network address 192.168.1.0 dengan subnetnya /24 ya. Terus jaringan yang atas ini ya, itu mempunyai network address 192.168.2.0, subnetnya /24 yang berarti 255.255.255.0. Sekali lagi, yang belum paham terkait apa itu network address, apa itu IP address, apa itu subnet, bisa dilihat di materi perkuliahan saya di temanya yaitu layer network, ada di link di atas, silahkan langsung diklik saja. Oke, mari kita menuju ke halaman aplikasi simulasi paket reset ya. Posisi saya sudah dibuka seperti ini. Nah, kalau kemarin kita mengenal logical dan physical ya, untuk kali ini kita akan fokus di logical, karena yang akan kita bangun itu adalah sebuah topologinya seperti itu ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan, karena kita ingin melakukan simulasi 2 buah PC ya, yang kita lakukan, kita akan menaruh sebuah PC di workspace-nya ini ya. Nah, bagaimana cara meng-create sebuah PC atau mensimulasikan sebuah PC ya? Nanti Anda tinggal cari di sini ya, di end device seperti itu ya. Di end device ini muncul berbagai device ya terkait yang akan kita simulasikan. Nah, kebetulan yang akan kita simulasikan ini adalah 2 buah PC. Nah, kita cari PC aja, diklik PC-nya, ditaruh di workspace seperti itu. Terus karena kita butuh 2, diklik lagi, ditaruh di workspace seperti ini. Nah, terus setelah itu, karena 2 buah PC ini ingin
saling terhubung, maka kita mencari sebuah connection media di sini ya. Lah medianya yang dipakai apa? Karena dua buah PC, maka ini menggunakan media kabel crossover ya. Nah, untuk terkait sama media bisa dilihat di perkuliahan saya di sistem jaringan mengenai layar physical ya. Linknya ada di atas, silahkan diklik, bisa dilihat di pembahasan terkait layar physical khususnya pada subpoin temanya terkait media connection seperti itu. Nah, karena ini dua buah komputer saling terhubung, maka menggunakan yang namanya crossover. Kita klik kabel yang crossover ya. Pilih di PC 2 ya, karena kita memakai kabel Ethernet ya, kabel UTP, kita pilih fast Ethernet seperti ini. Terus kita hubungkan dengan PC yang ketiga seperti ini. Pilih sama dengan fast Ethernet seperti ini. Setelah itu ya, kita akan melakukan konfigurasi IP address ya. Sebelum melakukan konfigurasi IP address, ada baiknya kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu biar memudahkan. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menuliskan ya IP address yang akan kita isi ya, biar menggampangkan nanti ketika kita melakukan setting. Nah, di bagian yang paling atas, karena saya menggunakan Cisco paket reset 7.2.2, ada yang namanya pledge note di sini. Nah, ini bisa kamu manfaatkan untuk melakukan dokumentasi. Tinggal kita klik saja pledge note seperti ini ya. Nah, kita ketikkan di sini network address-nya ya. 192.168.10.0 ya, slash-nya 24 seperti ini. Jadi ini network address-nya ya. Komputer PC 1 itu mempunyai IP address 192.168.10.1, katakan seperti itu. Jadi bisa saya singkat tulisannya seperti ini. Karena 2 ada di posisi kanan ya, maka saya tulis di kanan adalah 1 seperti ini. Jadi artinya 192.168.10.1. Subnetnya berapa? 255.255.255.0. Terus yang di sebelah kiri di PC 3 itu saya kasih IP 192.168.10.2 seperti ini. Jadi penulisannya saya buat seperti ini biar memudahkan ya. Saya kembali lagi di pointer seperti ini ya, biar memudahkan. Nah, kalau sudah seperti ini dokumentasinya lengkap, tahap selanjutnya kita melakukan setting IP address seperti itu. Nah, di PC 2 kita akan mencoba melakukan setting IP address 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.0 seperti itu. Nah, silahkan diklik seperti itu. Nanti akan muncul visual terkait sama PC-nya. Ya, di dalam visualnya ini bisa kita lihat bahwa kalau dia berwarna kuning, lampunya itu artinya nyala. Kalau dia lampunya mati, maka dia posisi PC-nya adalah mati. Contohnya seperti ini kalau mati. Nah, ini posisinya dia mati. Maka dia kabelnya berwarna merah. Dia akan putus seperti ini ya. Jadi tidak ada koneksi. Kalau ini saya nyalakan, dia otomatis hijau. Ya, artinya ini LAN-nya nyala seperti itu. Terus di bagian bawah itu ada beberapa modul ya. Modul yang pertama yaitu modul fast Ethernet ya. Nah, ini yang akan kita pakai seperti itu. Terus sebelahnya ada modul apa ini? Modul RJ11 seperti ini untuk telepon seperti ini. Nah, ini tidak akan kita pakai. Di bawahnya juga ada mikrofon ya, ada USB dan ada headphone seperti itu. Nah, ini juga tidak akan kita pakai. Yang hanya akan kita pakai adalah yang fast Ethernet seperti ini. Nah, untuk melakukan setting ya, saya menyarankan untuk melakukan setting dari desktop ya, masuk ke command prompt. Ya, ini diklik saja seperti ini. Nah, dia akan muncul
halaman command prompt-nya di sini ya. Nah, di halaman command prompt ini ada banyak perintah yang bisa dicoba. Tinggal kalau mau melakukan mencari perintah-perintahnya saja, bisa ditulis tanda tanya, di enter seperti ini ya. Ini akan banyak perintah yang bisa kita atur seperti itu, bisa kita pakai seperti itu ya. Nah, karena kita ini masih belajar awal, yang akan kita pakai nanti hanya ipconfig sama dengan perintah ping. Hanya dua tool itu yang akan kita pakai. Yang lain belum dipakai karena belum digunakan seperti itu. Nah, perintah untuk melakukan mengecek IP address yang ada di PC ini, yang kita lakukan yaitu adalah ipconfig seperti ini. Nah, dengan kita mengetikkan ipconfig itu artinya kita menampilkan IP address yang ada di dalam PC 2. Nah, kebetulan ini secara default karena kita belum melakukan apa-apa ya, dan koneksi yang kita pakai ini di fast Ethernet ini ya, di default portnya ini IP address-nya masih kosong karena belum kita melakukan setting seperti itu. Nah, ini akan kita setting ya. Kalau kita lihat bagaimana perintah ipconfig itu ya, ipconfig itu bisa kita lihat dengan kita mengetikkan ipconfig slash tanda tanya seperti ini. Nah, ini akan muncul bagaimana penggunaan perintah ipconfig seperti itu ya. Nah, ini. Nah, untuk mengeset ipconfig kita bisa cukup mengetikkan ipconfig ya, IP address-nya berapa ya. Misalkan itu 192.168.10.1 ya. Terus subnetnya adalah 255.255.255.0 seperti ini, karena slash 24 itu sama dengan 255.255.255.0. Nah, ini artinya kita melakukan setting konfigurasi PC2 di install atau di setting IP address-nya adalah 192.168.10.1. Tinggal kita enter seperti ini ya. Terus kita lakukan cek lagi ipconfig. Nah, seperti ini. Nah, artinya ini kalau sudah seperti ini adalah sudah masuk ya. Settingan ipconfig kita sudah masuk 192.168.10.1 ya. Terus yang ketiga di PC3 ini kita bisa melakukan setting sama seperti tadi. Masuk ke desktop, pilih ke command prompt seperti ini. Langsung kita ketikkan saja ipconfig, kita cek dulu. ipconfig-nya masih kosong, belum ada settingan apapun di situ ya. Terus kita masukkan ya 192.168.10.2. Caranya adalah ipconfig, IP address-nya 192.168.10.2 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kalau sudah silahkan dicek ipconfig ya, ini sudah masuk seperti itu ya. Jadi di PC2 sudah disetting, di PC3 sudah disetting. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di PC2 ya. Kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan perintah yang namanya ping ya. Perintah yang namanya ping. Nah, sebelum kita melakukan koneksi ke PC3, alangkah lebih baiknya ya kita uji IP address yang tertanam di dalam PC tersebut. Artinya kalau seperti itu, yaitu kita harus melakukan uji coba ping ke diri sendiri dulu sebelum melakukan ping ke yang lain. Seperti itu. Lah, tujuannya apa? Tujuannya jikalau terjadi permasalahan di ping diri sendiri itu pasti tidak bisa terkoneksi dengan yang lain. Jadi ini memudahkan troubleshooting. Yang kita lakukan harus melakukan ping ke diri sendiri dulu, yaitu ping ya 192.168.10.1. Nah, kalau reply artinya IP tersebut sudah bisa digunakan. Seperti itulah. Setelah itu kita melakukan ping ke
temennya di PC3 yaitu 192.168.10.2 seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah reply, sudah kedua PC ini sudah terkoneksi ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita akan membuat yaitu sesuai dengan yang ada di dalam topologi kita. Yang kedua, yaitu kita akan membuat yang seperti ini, menghubungkan 8 buah PC ya dengan di dalamnya ada 2 buah hub seperti itu. Nah, ini langsung bisa kita buat ya. Saya create new ya. Ini tidak saya simpan ya. Kalau mau disimpan boleh silahkan. Nah, berarti ada 8 buah PC situ ya. Saya mencoba end device ya, saya masukkan ya. 1 2 3 seperti ini ya. Terus 4 5 6 7 8 seperti ini ya. Terus kita pilih media network karena yang kita pakai baru hub, pilih yang hub di sini ya, ada 2 hub. Terus di sini ada hub seperti ini ya. Terus kita akan melakukan koneksi ya. Koneksi PC ke hub itu menggunakan kabel strike ya, kabel strike. Kita pilih masuk di fast Ethernet, masukkan di fast kosong seperti ini ya. Ini juga sama. Kita pilih ya. Fast 1 kayak gini ya. Ini juga sama. Kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, kalau hub dengan hub, maka menggunakan media atau kabel cross seperti itu ya. Kita pilih yang 5 aja, sama dengan 5 seperti ini. Nah, terus selanjutnya yaitu kita sambungkan sama ya. Kita pilih seperti ini. Terus kita sama pilih. Kita pilih di sini ya. Terus ini juga kita sambungkan seperti ini. Setelah itu kita rapikan ya, saya rapikan, ini saya blok semua, saya taruh ke bawah seperti ini, saya rapikan di sini ya. Terus yang atas saya rapikan di sini seperti ini saya urutkan begini ya, seperti ini. Supaya kita memudahkan, maka dokumentasi harus lengkap seperti itu ya. Ini saya buat dokumentasinya ya, saya blok seperti ini ya. Saya buat kotak, caranya seperti ini. Ini langsung saja ya, saya pilih kotaknya kayak gini ya, buat seperti ini. Terus yang atas juga saya buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang ini saya delete ya, ini saya delete. Nah, terus selanjutnya kita akan tuliskan ya network address-nya biar memudahkan dulu ya, biar tidak bingung ya. Jadi 192 sesuai yang diminta 168.1.0/24 ya. Yang atas saya tuliskan juga, boleh di atas ini, boleh di bawah nggak apa-apa. 192.2.0/24 seperti ini ya. Jadi yang bawah itu jaringannya 1.0, yang atas jaringannya 2.0 seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan setting ya. Ini asumsinya kalau ini 10 berarti ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 1 2 seperti itu ya. Nah, kita coba setting yang mulai dari PC0, saya balikan ya. Langsung saja dari sini masuk ke desktop, masuk ke command prompt, ketikkan IP config ya 192.168 berapa tadi 1.1 ya, dengan subtype-nya 255.255.0 seperti ini. Begitu juga di PC2 sama ya. Desktop, masuk ke command prompt ya.
IP config 192.168.1.2. Ingat 2, yang sebelahnya 1, yang ini 2, jangan sampai sama. Kalau sama dia akan duplikat, nggak akan bisa. Kita enter seperti itu ya. Terus yang PC2 juga sama seperti itu. Masuk ke desktop, command prompt ya, IP config 192.168.1.3 255.255.255.0 sama. Terus yang di PC3 kita lakukan setting juga, berarti ini ke 4 ya, IP config 192.168.1.4 255.255.255.0 seperti ini. Yang PC4 juga sama, kita lakukan setting ya, IP config 192.168.1. Berapa ini, 5 ya, 255.255.255.0 seperti itu. Yang di PC5 juga sama, IP config 192.168.1.6 255.255.255.0. Terus yang atas juga sama seperti itu, IP config 192.168.2.1 255.255.255.0. Terus yang 7 juga sama, saya masuk di sini ya, IP config 192.168.2.1 255.255.255.0. Selesai seperti itu ya. Sekarang kita akan melakukan uji coba tes koneksi dari PC 0 ke PC 2 misalkan seperti itu ya. Berarti ping 192.168.1.1 ke dirinya sendiri, reply ya. Setelah itu ke yang lain, misalkan di PC 1 itu adalah 1.2, reply, 3 reply artinya terkoneksi, yang keempat juga reply, yang kelima juga reply, yang keenam juga reply ya. Jadi yang bawah sekarang sudah terkoneksi semua. Nah, terus yang atas itu 2.1, nah dia tidak reply ya. Begitu juga dengan 2.2 ya, jadi tidak reply ya. Ini saya Ctrl C saja biar cepat ya, untuk mengcancel ya. Yang 2.2 juga sama, dia tidak reply ya. Itu dikarenakan apa? Karena network address-nya berbeda. Sekali lagi, bagi yang masih bingung kenapa ini tidak terkoneksi padahal sudah terkoneksi, jawabannya adalah karena network address-nya berbeda. Seperti itu. Nah, kalau yang masih bingung kok bisa berbeda, kenapa nggak bisa terkoneksi, bisa dilihat di perkuliahan saya dengan subbab layer network. Di situ saya jelaskan kenapa IP address 2.0/24 tidak bisa terkoneksi dengan 192.168.1.0/24 seperti itu ya. Nah, ini supaya bisa terkoneksi harusnya dipakai alat namanya router di tengahnya. Tapi itu tidak akan kita bahas di sini, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya kira seperti itu sesi hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.